Where you going? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat podcast pulang kerja. Kali ini kita ditemenin oleh influencer. Mungkin kalian udah tahu ya, Bapak Kucing Indonesia ini ya. Halo, Mas Rapal Guna. Halo. Ini yang punya TikTok dengan 367.000 followers Mas ya di TikTok ya. Segituan mungkin ya. Instagram berapa? Instagram itu 78.000 mungkin. Oke. Iya. Isinya tentang kucing-kucing semua. Iya. Tapi tim riset dari podcast pulang kerja ini juga mengetahui bahwa Samen sejak 2012 tuh sudah mulai cinta kucing ya? Iya, Street betul. feeding. Street feeding ya. Lah, saya mau tanya, sebenarnya influencer ini sejak dulu atau street feeding dulu atau mencintai kucing dulu? Awalnya tuh mungkin mencintai kucing dulu ya. Jadi Iya. memang dari keluarga memang hampir semua suka kucing gitu dan baru berani memulai pelihara itu di kuliah. Jadi dari zaman kuliah mulai pelihara sampai sekarang. Oke. Mungkin dari keluarga ya bisa diceritain nggak apa sih mungkin keluarga mencintai kucing, tapi apa alasan personal sendiri waktu itu? Ya mungkin karena kucing itu kan hewan yang unik ya sebenarnya. Dia itu independen tapi juga butuh disayang. Jadi keluarga juga awalnya yang suka kucing sebenarnya anak-anaknya ya. Jadi kok 3 bersaudara suka kucing semua. Kalau ibu sama bapak itu nggak terlalu yang gimana-gimana, tapi juga bukan yang nggak suka, tapi belum terlalu melihat kucing itu sebagai peliharaan gitu. Jadi ketika anaknya udah mulai suka kucing, jadi baru deh mulai gitu pelihara kucing. Sekarang di rumah juga ada beberapa ekor. Sudah berapa Mas? Kalau di rumah yang di mana orang tua? Kalau di rumah tua mungkin sekitar 3 ekor ya. Kalau di rumah saya mungkin sekitar 12. Oh, sudah rumah sendiri, sudah rumah tangga ini? Belum. Belum, masih sibuk. 3 ekor sama di rumah sendiri Di rumah berapa? sendiri saya sekitar 12. 12. Ekor ya. Wih, itu awal mulanya itu kucing apa Mas? Kucing oren, kucing apa? Rata-rata kucing jalanan sih Mas. Jadi kucing yang aku ambil dari jalan atau mungkin kucing yang terlantar atau sakit itu aku bawa pulang ke rumah, aku rawat. Jadi bukan kucing yang aku beli atau kucing yang dikasih orang, nggak. Jadi lebih banyak ambil dari jalan sebenarnya gitu. Sama Mas, kayak saya juga cinta kucing. Oh gitu. Waktu itu saya pelihara kucing pertama kali itu kucing dari tetangga sih tapi. Kucing tetangga. Tapi yang sama itu kucing dari tetangga itu pincang Mas. Oh oke. Dari kampung, kan rumah orang tua, kampung gitu, punya tetangga, dan kucing itu sering disepai, dianiaya gitu kan, pasti tahu kan. Tahu. Nah itu kucingnya saya pelihara sampai udah besar 5 tahun, terus saya nikah, saya tinggal kan di rumah orang tua. Sekarang mati. Oh aduh, sedih banget. itu sangat menguras tenaga ya. Iya, nguras tenaga. Menguras emosi juga. Iya, Saya kira dengan kucing itu bukan hal yang besar. Tapi cukup tiba-tiba air mata menetes. Iya. Itu wajar nggak sih Mas? Wajar sih, karena kalau kucing itu kan kalau bagi cat lover itu ya anak kan. Jadi kita nyebutnya itu anak bulu. Anak bulu. Jadi kucing itu kalau bagi kita yang pelihara itu sebenarnya bukan cuman sekedar hewan, tapi lebih ke udah bagian dari hidupnya kita gitu. Jadi bukan seperti anak, dan dari segi biaya, perawatan, makanan pun pengeluaran juga mungkin jauh lebih besar dari kita sendiri yang manusia ya. Jadi ya gitu. Apalagi kita beli wet food. Ya, Anjir loh. belum vitamin, belum perawatan dokter, vaksin. Waduh, ketika lagi sakit mungkin ya, jadi biayanya cukup besar sih. Aku sakit nggak pernah sih ngeluarin. belum pernah. Kan ada BPJS kan? Oh, ada. Kalau kita kan ada manusia, kalau kucing kan nggak ada. Jadi ya kalau sakit kita ke dokter ya nggak ada asuransi. Wow, kita kembali ke Mas ya. Ya, siap. Kucingnya sama kan street cat dari 3 Stray cat. dan 3 bersaudara. Itu Samen yang menginisiasi di keluarga atau Mungkin melihat sosok yang kakak ya? Aku kan anak pertama memang. Anak anak pertama. Jadi melihat sosokku di TikTok, melihat konten-konten yang aku tuangkan di TikTok, jadi mungkin itu kebawa sampai rumah gitu. Jadi yang awalnya ibu sama bapak tuh takut sama kucing, sekarang malah udah jadi udah punya anak kesayangan di rumah gitu. Tapi sebelum TikTok, Anda kan 2012 belum ada TikTok nih. Ya betul. Belum ada Belum. Nah, itu adik Samen apa Samen dulu? Yang Saya dulu.
Zaman Padahal kuliah. ibu gak suka, orang tua gak suka, adik gak suka, tapi kok sama suka dulu gitu loh. Awalnya itu memang ikut komunitas dulu. Jadi sebenarnya suka kucing tuh dari kecil mas. Cuman kayak nggak ada kesempatan untuk ngerawat kan. Iya. Jadi ketika kuliah udah lepas dari rumah dan udah ya bisa dibilang mandiri, ya udah ngerawat kucing secukupnya aja di rumah dan mulai belajar dari situ dan belajar dari komunitas juga dulu situ. Oh komunitas, waktu itu komunitas apa mas? Kalau Dulu aku sempat gabung Malang Cat Lover, cuman beberapa waktu aja. Pas kuliah ya? Pas kuliah. Sekarang ya udah sibuk sendiri-sendiri gitu. ini 2012 mulai ngerawatnya tahun 2000 berapa? Mulai ngerawat, Ya, mulai pelihara itu 2012 itu. ada nggak proses kehilangan juga kayak saya tadi? Dulu sering mas, jadi dulu tuh masih belum yang tahu gimana kucing dengan detailnya seperti apa. Jadi sempat kehilangan juga kucing itu karena virus. Dulu kan aku nggak ngerti itu kucing itu harus divaksin, harus banyak sekali hal-hal yang harus kita siapin gitu. Jadi dulu pelihara ya udah ala kadarnya aja gitu. Iya, kayak saya Terus sekarang, ketika ya. sakit kaget ya udah itu terkena virus, jadi akhirnya ya udah pergi. Kucing gitu. pertamanya meninggal udah. Iya udah meninggal. Namanya siapa mas? Namanya Ines dulu. Cewek. Cewek. Di nggak? Di apa namanya? Di operasi nggak itunya? Apa namanya kalau? Oh steril. Iya, di steril. Itu mungkin belum sempat di steril udah meninggal itu. Aduh. Ya jadi ya karena memang nggak tahu jadi ya udah. Sempat dikontenin nggak? Belum ya. Belum 2012 dulu ya. belum ada TikTok. Belum ada TikTok, belum kepikiran Belum influencer ada ya? kepikiran, belum ada hal-hal seperti itu di tahun itu ya mungkin ya. Terus kami kan menemukan juga kalau Mas ini kan ini mau bebas ya teman-teman ya street feeder. Ya. Nah itu awal mulanya gimana Mas? Awal bulannya sebenarnya kan aku ngerasa aku punya kucing di rumah, jadi aku ngerasa ya kita nggak bisa hanya sayang dan peduli dengan kucing kita di rumah kan. Gitu. Jadi ya udah bentuk tanggung jawab moral kita. Tanggung jawab moralku ya aku pasti bawa makanan kucing kemana-mana gitu. Kalaupun kehabisan ya udah mampir ke minimarket buat beli dan buat stok. Dan kita ketemu kucing ya udah kita kasihkan aja gitu. Jadi awalnya karena melihara kucing di rumah 2012 akhirnya makan kucing. Betul, peduli sama sekalian beramal kan. Sebulan habis berapa Mas? Waduh, sebulan itu nggak ada budgeting mas. Nggak ada budgeting. Nggak. Tapi kan pakai uang pribadi saya kalau Pakai pribadi. riset ya? Pakai pribadi. Pakai pribadi. Pribadi. Dari 2012. Dari 2012 dari zaman kuliah tuh pakai dana pribadi. Waduh, uang kos lah kepake buat. Ya uang jajan yang kepake ya, uang makan. Oh, iya? Iya. Pernah nggak makan akhirnya? Oh enggak sih. Cuma Tetap makanannya masih ada. Makanannya nggak enak akhirnya ya. Biasanya ayam geprek jadi telur. Direm pengeluarannya gitu. Demi kucing Mas ya. Ya nggak apa-apa ya gimana? Ini sampean lihat pasti kayak lucu kayak kasihan ya sih. Ya kita tuh jujur kalau sesama cat lover itu kalau ngeliat kucing itu pasti pengen bawa. Iya. Tapi kan kita sadar diri dengan kemampuan kita ya. Jadi Iya, kita nggak bisa kayak mengambil semua dari jalan gitu. Makanya kita street feeding kan buat ya itu tanggung jawab moral kita ke kucing lain. Iya kayak saya coba curhat sedikit ya. Kayak di rumah itu saya juga kucing juga ya. Kucing ada satu namanya Juli itu kayaknya punya ibu sebenarnya. Nah ibunya ini ada 3 saudaranya gitu loh. Cuma Julinya udah besar, 3 saudaranya ini kecil. Terus tak usiri kan, saya nggak mau kalau banyak karena kemampuan saya, ya kan. Terus saya tuh lihat anak-anak kecil itu 3 bersaudara deket sawah sama ibunya kayak pingin ngambil tapi kayak ya udah kayak gitu. Ya memang harus sadar dengan kemampuan kita sendiri sih. Iya, akhirnya mungkin saya relate. Akhirnya muncul saya tuh kadang nganu tongkol tapi nggak di rumah saya. Jangan sampai ke rumah saya gitu nggak sih Mas? Iya, Saya punya perasaan gitu nggak sih? Ya ada sih. Makanya kadang street feeding ya udah kita kan ngasih kucing kan di jalan ya. Jadi ya udah stop di situ ya udah hal-hal sederhana kayak gitu. Iya. Jadi ini beramal Mas ya? Ya beramal amal. Rezekinya alhamdulillah ada aja sih. Nah sampean street feeding berapa tahun akhirnya mulai konten tahun berapa Mas? Mulai ngonten itu 2020 bulan Juni. 8 tahun baru ngonten 2020. Iya. Kepikirannya apa Mas? Sebenarnya itu install TikTok itu iseng sih Mas. Jadi tidak ada niatan yang ingin jadi ini, ingin jadi itu ya. Jadi hanya modal iseng ngonten dan memang tapi sudah tahu mau upload apa gitu. Jadi makanya dari awal 2020 itu di Juni itu aku udah username-nya itu ya Bapak Kucing. Maksudnya Bapak Kucing itu bapak dari kucingku gitu. Kucingku cuma satu pada saat itu si Bruno itu. Jadi terus
ternyata karena aku konsisten mungkin ya gitu, upload setiap hari satu, beberapa kali dapat spot FYP, terus di Januari 2021 itu titik baliknya, gong kemana-mana rame banget yang lihat videoku. Nah dari situ mulai perjalanan karirnya jadi konten kreator tuh dari situ. Oh iya menarik. Dulu awalnya ini ya karyawan swasta biasa. Karyawan swasta. Kita bahas selain street feeding juga bahas konten nih. Boleh. Sehari satu mas masak mas? Sehari kalau sekarang mungkin lebih ya. Waktu itu? Sehari dulu satu. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten. Dan juga sama ya, kucing semua ya? Kucing semua. Nggak ada kayak kegiatan apa gitu nggak sama? Kayaknya nggak menarik ya kalau aku ya. Jadi udah biar kucing-kucing aja yang di. Atau sampai udah punya ilmu, oh ini harus ini kucing semua biar algoritmanya. Ya memang biar algoritmanya kebentuk kita harus memilih satu jenis konten yang sekiranya kita kuasai aja sih mas. Kalau aku karena memang cuman ada kucing jadi ya udah yang diupload ya kucing gitu. Konsisten satu. Satu. Aku pernah lihat podcast itu konten kreator biasanya 5-50 gitu. Waduh, banyak benar. Sehari satu kalau aku dulu. Satu. Itu tentang kucing sesimpel apa sih mas? Iya konten-konten yang relate dengan kucing ya. Jadi konten-konten yang ada kaitannya dengan cat lover gitu. Udah sih, sama konten lucu. Risetnya nggak terlalu. Risetnya nggak usah. Jadi itu kayak daily life-nya kita aja sebagai cat lover, dan ketika itu memiliki kesamaan dengan audiens yang lain ya mungkin mereka akan share dan menilai itu sebagai hal yang menarik gitu. Jadi makanya videonya rame gitu. Anjir. Sekarang 367.000 dan 370 kayaknya. 370 ya? 370.000 ya? Ya, hampir 400 lah. Bapak berdoa semoga tahun ini 400.000. Itu dari 2021 sampai 2024. Ya. Dan sekarang jadi apa ya? Tempat mas cari cuan juga ya? Betul, tempat cari rezeki. Dan aku 2022 itu resign dari kantor. Berani mas? Berani. Karena udah bisa nggak sih? Karena banyak pertimbangan ya, banyak perhitungan juga. Salah satunya ya biar lebih fokus aja sih. Gitu. Enak loh, itu cita-cita semua orang gak sih? Yes. Cita-citamu nggak? Cita-citaku dulu juga sih. Cita-citaku dulu juga sih. Nggak ada keterikatan. Capek. Capek dan ya, memang dasarnya aku nih yang tidak bisa terikat sih. Gitu. Semua ini ya. Muka terikat nih. Tapi itu impian semua orang sih mas. Ya, cuma itu hoki, cuman merasa hoki nggak sih atau memang kerja keras atau seperti apa mas? Aku bisa dibilang hoki iya. Bisa dibilang karena kerja keras juga iya gitu. Jadi mungkin itu kombinasi ya. Ada kadang orang yang dikasih FYP gitu, tapi setelah FYP tidak jalan gitu, bingung harus mau ngapain. Tapi mungkin ketika aku FYP dulu, ya udah, jadi aku tidak berhenti gitu. Jadi video lanjut. Pertama yang FYP masih ingat nggak? Masih. Tentang apa itu? Itu tentang ibu yang ini sih. Dia tuh orang dengan gangguan jiwa, ibu-ibu gitu. Dia bawa kucing juga gitu. Jadi dia kemana-mana tuh bawa kucing. Nah itu aku upload, itu yang viral. Terus habis itu kan biasanya kalau jangankan orang lain ya, istri saya juga pernah FYP gara-gara kucing. Oh gitu. Tapi sejak FYP terus setelahnya itu nggak FYP kan males gitu. Cuman ada nggak habis 100.000, 200.000 views, terus 50, 100 waktu itu pasti gitu kan? Jangankan 100.000 ya, dulu viewersnya jutaan. Berapa juta gitu, 3 juta awal-awal, terus setelah upload itu ya anjlok gitu. Kayak kaget sih. Dulu berapa ya? 4 juta. Sekarang mungkin hampir 5 juta ya gitu dan. Kalau dulu terus next videonya kan pasti anjlok gitu. Tapi konsisten aja gitu. Itu kan awalnya memang sebuah kasus yang aku lanjutkan gitu. Jadi kayak ada ketika kasusnya selesai kan bingung tuh harus ngapain. Itu cari celah gimana caranya kita buat naikin akunnya kita gitu. Jadi mungkin cari ide konten lain sih. Gitu. Anjir, sekarang jadi brand ambassador-nya paling Whiskas kayak belum. Beberapa kali sih, cuman bukan Whiskas ya, ada beberapa brand lain sih. Ya. Brand kucing. Brand makanan kucing. Oke. Jadi itu kontennya keren, Rek. Tapi kita bukan bahas kontennya, itu kita bahas street feedernya, Mas. Iya, boleh. Kita kembali ke street feeder Mas ya. Boleh. Biasanya kalau street feeding itu sampean itu di daerah mana saja sih Mas? Dan mulanya itu di daerah apa waktu 2012 dulu, terus sekarang berkembang jadi seperti apa? Kalau sekarang ya kita lihat sekarang senemunya sih Mas. Kan aku perjalanan dari rumah tuh, ya udah ketika ada kucing ya udah
sediain makanannya gitu. Hmm. Jadi memang untuk mingguannya udah pasti nyetok di jok, sementara kan masih belum ada mobil ya. Insya Allah ada mobil nanti kita Amin. sediakannya lebih banyak lagi. Jadi di jok motor beliin beberapa wet food atau dry food gitu. Nanti kita ketemu ya udah kasihkan kayak gitu. Sebatas itu tidak ada yang kayak terencana harus di mana gitu. Senemunya aja. Senemunya aja. Ini komunitas nggak? Aku nggak ikut komunitas apapun sih. Jadi Sekarang independen ya. Betul. Jadi kebaikan pun gak terikat, kerja pun gak terikat. Ya. Emang suka gak terikat ya? Iya sih. Lebih enak sendiri. Jadi ini pertanyaannya soal komunitas, tapi udah dijawab. Saya nggak punya komunitas. Tak kira komunitas. Nggak sendiri ya? Ya lebih baik sendiri aja. Mas, selama street feeding ada nggak sih yang kontra gitu sama Mas? Banyak. Itu seperti apa Mas, bisa diceritakan? Kan kita tuh tidak bisa maksa orang buat suka sama kucing ya. Jadi itu adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat kita gitu. Jadi ya, terutama ada yang fanatik banget suka sama kucing, ada juga yang fanatik yang nggak suka sama kucing. Itu adalah hal yang wajar dan kita nggak bisa maksain gitu. Dan ketika mungkin ada orang yang melihat kegiatan street feeding itu sebagai kegiatan yang mengganggu gitu ya cukup dikomunikasikan aja sebenarnya. Tapi itu sering kok kejadian. Sering. Sama juga diusir nggak sih? Sorry? Diusir dari tempat atau? Diusir sih enggak ya, cuman kayak dikatain kayak Mas kalau bisa besok nggak usah kesini lagi, nggak usah kasih makan kucing, takutnya nanti kucingnya balik lagi sini gitu. Nah kayak gitu sih. Iya sih. Kan kalau yang diusir alhamdulillah belum ya, jangan sampai ya. Jangan sampai. Itu biasanya di daerah perumahan atau daerah kampung atau daerah mana? Kalau yang agak ketat mungkin daerah perumahan ya, apalagi kalau yang ada security gitu biasanya agak sedikit ketat ya. Kalau di kampung-kampung harusnya sih enggak sih. Oh, jadi cuman kayak ngalir aja gitu ya? Ngalir aja. Ngalir aja. Semoga Ines bahagia ya di sini. Ya, amin. Mungkin sama jadi influencer juga doanya Ines. Mungkin. Mas, melihara 12 kucing itu apa nggak ribet Mas di rumah? Kayak kotorannya, itu ya apa Mas? Dulu sih mungkin ribet ya, sekarang kebetulan sudah ada yang bantu juga Mas. Jadi dulu awal-awal ribet banget sih membagi waktu, apalagi dulu aku kan kerja juga ya, jadi kayak bangunnya harus subuh gitu ya, subuh untuk bersih-bersih kan. Waktu itu kan butuh waktu yang cukup lama ya, apalagi untuk bersihin kandang dan lain-lain, nyiapin makan sebelum berangkat kantor ya bangunnya harus bener-bener pagi. Kalau sekarang karena udah fokus di konten di TikTok dan di IG, aku kebetulan ada hire ART juga yang bisa bantu buat ngurusin kucing-kucingku juga gitu. Jadi yang buat bantuin bersih-bersih dan aku kerja, mbaknya buat bersih-bersih gitu. Jadi ya alhamdulillah ada jalannya. Sebelum dapat ART 12 kucing itu sampean sendiri, terus semen buat piring-piring sendiri buat mereka juga. Iya. Wow. Jadi ngerawat bener-bener sendiri. Itu sobo-sobo bangun hanya demi kucing. Iya, kadang ya kesiangan juga. Jadi ya yang penting sampai sekarang alhamdulillah sih udah tetap masih jalan. Ini rumahnya Mas di perumahan apa di kampung? Perumahan. Oh, untungnya perumahan. Kalau di kampung pasti diprotes Mas. Ya. 12 kucing. Tapi gak ada yang protes nggak? Nggak diprotes karena aku bangunin rumah sih buat dia gitu. Jadi gini, aku beli rumah, ada tanah kosong, itu sisanya aku bangunin rumah khusus buat mereka gitu. Oh, kandang? Tapi kandangnya rumah. Iya ya? Kandangnya bangunan. Oh, kandangnya bangunan? Iya. Cuma nggak, atapnya nggak harus di sekat juga ya? Atapnya ya galvalum gitu. Galvalum? Iya. Tapi kan nggak bisa keluar gitu maksudnya? Nggak bisa. Oh, itu buat supaya aman Mas ya? Aman. Biar meminimalisir konflik sih. Iya. Gitu. Kan sekarang kan juga banyak konflik Mas di perumahan gitu. Kemarin kan dibunuh, diduga ya, ini kita bukan menuduh itu dibunuh, juga dibunuh. Terus kemarin ada yang dipotong, digauk. Iya. Yang terakhir Sukun kemarin diduga diracun. Nah, menurut Mas itu penyebabnya karena karena kotorannya atau apa Mas? Kadang-kadang ya itu. Jadi kalau di lingkungan perumahan itu kan itu adalah pasti konflik ya. Maksudnya gini, kembali seperti awal, kita kan nggak bisa memaksa orang yang tinggal di lingkungan kita tuh suka sama kucing kita gitu. Ada juga yang nggak suka, ada yang alergi, ada yang benci mungkin gitu. Itu fenomena yang pasti akan terjadi gitu. Iya, pasti. Itu adalah mutlak pasti akan terjadi. Apalagi mungkin di tengah kasus kayak gitu, orang-orang kan ada yang concern dengan kebersihan juga gitu. Oh, iya. Dan
sebenarnya itu juga sebagai bahan introspeksi juga buat kita sebagai cat lover, buat mungkin lebih menjaga kucing kita gitu. Pelihara kucing tapi kita juga harus lebih bertanggung jawab gitu, dan tidak membebas liarkan mereka di lingkungan sehingga mereka pipis atau pup sembarangan gitu sih. Itu sih yang jadi problematik Mas Itu ya. problematika sih. Harusnya jadi harus punya kandang sendiri ya. Tapi kalau kucing dikandangin itu kan juga kasihan Mas sebenarnya. Betul. Sebenarnya kalau aku sih apa ya, nekat bangunin rumah itu literally tidak di kandang ya, itu Ya, tapi rumah luas gitu lah. cukup luas gitu untuk mereka main atau sekedar tidur makan ya, semuanya di situ ya, tidur makan pupipnya di situ semua. Terus ada waktu buat keluar tapi dipantau, setelah itu beberapa jam balik semua. Jadi ya itu tadi meminimalisir konflik, dan juga ya aku takut aja kejadian apa-apa gitu. Iya sih. Tapi dengan kucing di perumahan itu kan sangat banyak. Salah satu penyebabnya itu kalau kita tahu karena belum di steril Mas. Betul, belum Kalau Mas sendiri pihak apa pro yang steril atau enggak? Aku pro steril sih. Kenapa Mas? Ini buat yang kontra sih. Termasuk saya. Oke. Gini, itu steril itu kan buat upaya untuk menekan overpopulasi, menekan pertumbuhan kucing liar, menekan angka kejahatan terhadap kucing. Sehingga nanti ketika mereka disteril, mereka sudah tidak ada kemampuan untuk berkembang biak. Gitu. Jadi intinya mereka jauh lebih sehat sebenarnya, jauh lebih sehat, jauh lebih gemuk, temperamennya berkurang. Jadi steril itu manfaatnya banyak banget sih Mas, gitu. Dan sekarang juga udah ada banyak event-event steril subsidi atau steril gratis yang udah tidak dipungut biaya dan kita bisa ikutin sih gitu. Tapi ada beberapa kayak itu haknya kucing untuk merasakan duniawi gitu. Itu menurut Mas direnggut juga nggak sih itu kalau di steril? Aku kalau melihat dari segi agama ya, kalau misalkan di steril itu ada tujuan baiknya, salah satunya untuk menekan tingkat angka kelahiran kucing liar, ya itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan itu sebenarnya masih menjadi polemik juga gitu, ada yang pro, ada yang enggak. Tapi ketika nanti itu dibebas liarkan, tidak di steril, angka atau tingkat kelahirannya banyak, membludak gitu, itu juga jadi polemik dong. Iya sih. Itu jadi masalah lagi gitu ya kan. Jadi ya kalau aku memilih untuk steril aja. Akhirnya yang terjadi adalah kucing banyak di perumahan gitu ya. Coba kita ngomong di konteksnya perumahan, akhirnya pup sembarangan. Akhirnya dibuang. Juga kualitas hidupnya berkurang juga. Betul. Kualitas hidupnya juga berkurang. Pasti. Pasti. Tapi aku mikirnya lagi berdapatan dengan istri mesti. Kenapa kok steril? Kan haknya dia untuk maaf ya, untuk berkembang biak, menikmati itu nggak bisa. Lu itu harus steril. Soalnya seperti Mas itu. Tapi akhirnya saya ngalah lah. Tapi cuma buat yang kontra-kontra aja sih. Gitu. Tapi Mas 12 itu udah steril semua nggak? Ada yang belum. Ada yang juga beberapa yang belum. Itu kenapa alasannya Mas? Masih nunggu momen aja. Ada yang belum birahi mungkin, atau ada yang masih sakit. Nah tapi pasti suatu saat akan disteril semua. Steril itu harus umur berapa sih Mas? Steril itu bisa dari usia 7 bulan, 8 bulan tuh udah bisa disteril. Kucing saya jadi bisa kayaknya. 9 bulanan steril. Steril itu Mas ya, dipotong alat kelaminnya Mas ya? Bukan alat kelamin, mungkin organ yang ada di kelaminnya ya, mungkin, atau intinya aku nggak paham sih, intinya ya kalau dibahasakan ya di steril gitu. Cuman yang kalau dipotong alat kelaminnya enggak kali. Alat reproduksinya yang membuat dia bisa reproduksi itu dinonaktifkan lah. Betul, seperti itulah kira-kira. Itu di Malang yang gratis di mana Mas? Tahu nggak? Kalau gratis itu event ya, jadi nggak mesti selalu ada Mas. Cuman banyak beberapa yang tempatnya harga terjangkau tuh ada di Inalen, ada Inalen Pet Care di Jalan Bunga Leli atau Jalan Bunga-Bungaan sini. Yang dekat sekolah itu dekat sekolah. Nah di situ ada juga sering kok bikin event steril yang harga subsidi. Ini pertanyaan juga Mas, tapi udah jawab juga ya. Apa tuh? Soal sebulan habis berapa buat feeding? Street feeding ya nggak mesti Mas. Ya. Itu biasanya apa? Cat Choice atau Whiskas atau apa? Senemunya. Gitu, senemunya. Cuman kalau biaya perawatan kucing kalau misalkan makan lah untuk 12, berapa bungkus lah? 12 ekor itu kalau di rumah ya. Kalau aku di rumah itu mungkin 20 kilo ya. 20 kilo? Sekitar segitu. Belum wet foodnya ya.
Iya, wet food itu kucing itu kenapa sih Mas kalau kita kan kadang ada rezeki nih. Dikasih wet food. Terus kok minta wet food terus? Kalau di dry food langsung nggak mau. Itu bisa nggak cara kita ngalihin dry food lagi gitu loh? Mungkin kucing kadang mengandalkan indera penciuman ya Mas. Jadi ketika dia mencium makanan yang aromanya jauh lebih kuat, dia akan makan itu gitu. Jadi makanya tidak bisa dibiasakan selalu makan wet food ya. Kalau mau membiasakan yang bagus tuh ya kayak daging-dagingan tuh bagus, ayam rebus atau ikan rebus itu sebenarnya aman karena kucing kan karnivora. Jadi mau dikasihkan itu setiap hari kalau kuat monggo gitu nggak apa-apa. Aduh, nggak kuat. Tapi bahaya nggak Mas ini mau tanya ya? Kadang kita ini untuk cat lovers ya, yang awal-awal ya. Kita makan nih, makan ada sisa gitu. Kasih kucing itu aman nggak sih buat kucing sebenarnya? Yang penting tidak ada kandungan tulang-tulangan yang berbahaya buat mereka sih. Tulang-tulangan maksudnya kayak apa Mas? Tulang ayam, tulang ikan, Wow. itu kan bahaya ya gitu. Itu cukup berbahaya sih. Ya kalau iya bisa aja banyak kok kasus kucing yang tersedak gara-gara kebanyakan tulang di tenggorokannya atau mungkin ya banyak. Jadi aku tidak pernah merekomendasikan buat ngasih tulang-tulangan gitu. Saya Kasihan. Jadi saya itu kalau Kasihan. ini baru tahu Mas. Iya, Jadi kasihan. saya kalau ada selamatan atau kalau di rumah ada masak banyak atau sekedar berlalapan itu ayamnya tinggal tulang tak kasih. Dan itu mau. Dagingnya aja. Yang titik. Kalau daging kalau aja. kalau ikan pasti kepalanya itu berbahaya Mas sebenarnya. Belum sih, aku belum pernah tahu kalau kepala ikan atau kepala ayam itu bagus buat kucing, belum pernah tahu mungkin ya. Tapi mungkin di luar sana banyak yang ngasih, tapi aku pribadi nggak pernah. Jadi better langsung kasih dagingnya aja. Terus ada ini Mas, kalau dikasih coklat itu bisa mati nggak sih kucing Mas? Wah, aku belum pernah ya. Jadi kucing itu kan karnivora ya. Jadi dia pemakan daging abadi gitu ya. Nutrisi terbaik buat dia daging ya, daging. Kalau coklat kan nggak tahu ya. Enggak, kucing nggak mungkin makan coklat, baunya juga nggak enak kok. Saya pernah makan bukan coklat ya, kayak cookies gitu, dimakan Mas. Oh iya. Iya, Wah, itu yang kucing istimewa. saya yang aneh ya mungkin ya. Mungkin. Istimewa. Mas terus ketika kita kembali ke Mas merawat kucing di rumahnya Samyan itu mungkin selain kandang bisa nggak ketika kita nggak punya kandang tapi pingin kucing kita aman dari konflik itu seperti apa Mas? Haruskah kita cuma memelihara stray cat tanpa ada ikatan atau seperti apa? Kalau aku sih karena memang itu kucing yang komitmen untuk dirawat seumur hidup gitu. Jadi ya mereka aku taruh di dalam rumah. Even dulu aku nggak ada kandang, nggak ada tempat, malah dulu ya tidurnya gabung. Oh iya. Nggak ada pilihan. Nggak takut taksonom apa? Tokso, Iya, tokso. enggak sih Mas. Tokso itu sebenarnya tidak sesimpel kita pelihara kucing, kita mungkin nyentuh atau nyium dia terus kena tokso, enggak. Jadi asalkan kita menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan dan kucing kita juga sehat, tokso mah harusnya enggak, bukan Kalau menjadi. mandiin nggak Samyan? Dulu ya, tapi kan sekarang banyak jadi pakai jasa grooming gitu. Grooming. Tapi kalau udah dimandiin kan aman ya? Vaksin sih yang penting, vaksin terus Vaksin itu apa? Vaksin vaksinasi, biar dia terbebas dari virus yang mematikan gitu. Sama rajin obat cacing juga, terus macam-macam obat tetes kutu. Dan pokoknya yang paling penting tuh kebersihannya dijaga gitu. Jadi ketika dia pup langsung bersihin, langsung dibuang dan pakai disinfektan gitu-gitu juga bisa. Sekarang pilihan produk lebih banyak sih. Oh, kan soalnya saya juga melawan stigma orang tua saya dan orang tua lainnya bahwa nanti nggak bisa hamil gitu dengan kucing. Pernah dengar nggak? Pernah sih, cuman kan banyak tuh orang pelihara kucing tapi ya hamil-hamil aja tuh punya anak gitu. Temenku juga pelihara kucing dari dia mungkin kuliah sampai sekarang punya anak gitu. Bisa ya sebenarnya. Bisa aja gitu mah, itu urusan Tuhan ya gitu. Kalau kamu rezekinya udah dapat anak ya udah dapat aja Iya gitu. sih ya. Itu urusan Tuhan dan umatnya. Minum dulu Mas. Ini tadi dari ngonten nggak? Ngonten apa terakhir Mas? Tadi urusan kerja aja sih Mas. Kan katanya balik-balik Malang Jakarta tuh. Oh, itu undangan biasa, undangan event setahun sekali. Apa tuh? Kumpul. Event kayak expo buat pet. Jadi brand-brand kumpul se-Indonesia gitu, kita diundang buat narasumber atau sekedar datang ke booth-nya buat review atau interaksi dengan followers juga yang di situ. Jadi ya itu event tahunan yang pasti
aku hadir sih gitu. Oke, Bapak Kucing. Itu gratis Mas ya ke Jakarta. Gratis. gratis. Enak on. Butuh di influencer Jakarta Dekat. Mas, kalau kita lihat nih Mas, ini menurut saya nggak adil ya. Kucing mati ataupun pokoknya sesuatu tentang kucing itu banyak pro kontra. Bahkan sampean pun jadi influencer. Sementara hewan lain kok enggak Mas ya? Kenapa kok kucing ini amat diperhatikan sama orangnya? Menurut sampean kenapa Mas? Menurutku sih karena memang jumlah gini, mayoritas kita itu kan mungkin adalah Muslim ya gitu di Indonesia ini. Sementara di dalam agama kita pun mungkin ya kucing itu adalah hewan kesayangan Nabi seperti itu kita membahasakannya ya. Cuman konteksnya bukan agama ya, tapi lebih ke mungkin cat lover di Indonesia ini udah cukup banyak, dan kebetulan yang sering terjadi kasus-kasus kekerasan itu di kucing. Anjing pun sebenarnya sering ya, ada monyet mungkin atau sejenis itu, tapi mostly yang sering terjadi itu kucing, karena yaitu mungkin jumlah populasi kucing ada di Indonesia itu udah cukup tinggi gitu. Iya, cukup tinggi ya. Gitu. Karena nggak di steril tadi. Betul. Tapi apa ya? Kalau dibanding sebenarnya hak asasi hewan ini menurut saya, sumpama itu bukan kucing yang dibunuh, nggak akan ada berita. Sumpama bukan kucing yang dibunuh, itu nggak akan ramai gitu. Jadi kucing ya istimewa ya. Apa di luar negeri juga gitu apa seperti apa? Ya mungkin karena sekarang udah banyak ini ya Mas. Bukan masalah kucing istimewa. Sebenarnya anjing pun ketika ada kasus anjing misalkan kayak dulu mungkin pernah lihat anjing diseret dari motor. Oh iya. Itu juga rame. Iya. Rame. Sebenarnya bukan, mungkin sekarang orang lebih sadar dan peka terhadap keberlangsungan hidup hewan sih gitu. Untuk kepekaannya lebih meningkat seiring dengan berkembangnya zaman kalau menurut aku. Jadi bukan karena kucing itu istimewa, cuman mungkin kesadaran orang akan keberlangsungan hidup hewan itu sekarang lebih tinggi gitu. Iya sih. Gitu. Terutama Indonesia ya. Ya. Apalagi mungkin kita punya common memory yang sama, common knowledge yang sama juga bahwa ya memang kesayangan Nabi betul. Itu yang support banget. Betul. Bahkan di perumahan-perumahan pun juga banyak, tapi banyak yang kontra. Akhirnya kucing jadi pembicaraan dan juga jadi lahan cuan buat beberapa orang. Betul. Mas, pesannya buat yang biasanya kontra kucing untuk dirawat di perumahan atau di kampung itu apa Mas? Biar nggak konflik gitu Mas. Sebenarnya gini ya, kalau aku, kucing itu kan hewan ya, jadi dia tidak memiliki akal dan pikiran yang sempurna selayaknya manusia gitu, dan kucing itu tidak memahami hal-hal atau nilai-nilai normatif yang ada di masyarakat gitu. Jadi ya intinya ya mereka menjalani hidup selayaknya mereka sebagai hewan gitu. Jadi kalau misalkan pun nggak suka kucing, sebenarnya cukup diabaikan aja gitu, nggak usah. Kalau secara kalian nggak usah dikasih makan, silakan. Mau dicuekin juga silakan. Tapi ketika kalian menyakiti dia, itu sama aja akan menambah penderitaan mereka gitu. Jadi kalau kalian nggak suka, udah cukup tolong diabaikan aja udah. Gitu. Ada pertanyaan nggak Ber? Mas Yoga, ada pertanyaan nggak? Mas, Ya. Kebetulan saya pernah kerja di pasar ya. Oke. Kenapa kok kucing-kucing itu suka makan nasi? Kan kalau di rumah, kucing kamu dibandingkan kucing kamu di rumah itu kalau dikasih nasi, nasi itu ada hujan. Nasi. Wow. Kalau aku sih nasi itu taunya karena kucing itu kan mengandalkan indera penciumannya ya Mas Edik. Jadi mungkin nasinya itu kalau dicampur sama ikan kadang itu mau, tapi aku belum pernah tahu kalau kucing mau makan nasi pure ya. Mungkin salah satu dari sekian ribu kucing yang punya indera penciuman yang tinggi sehingga dia mau makan nasi gitu. Cuman aku nggak pernah yang tahu kucing itu mau makan nasi utuh gitu tanpa ada campuran lauk ya. Kucing aja nggak mau. Lauk ya. Tapi gue nasi tok. Faktor apa? Mungkin terbiasa dengan lingkungan atau? Biasa jadi karena faktor lingkungan, terus bisa jadi karena mungkin mereka udah terlalu lapar mungkin. Oh iya, terlalu lapar kayaknya. Bisa jadi gitu. Jadi banyak faktor ya Mas, banyak faktor. Cuman kucing kan dasarnya memang karnivora, dia nggak butuh karbohidrat kan. Jadi kayak ya nggak bagus juga buat tubuhnya gitu. Ini saya juga ada pertanyaan Mas. Ini pertanyaan sebagai cat lover juga ya. Kenapa sih kalau kucing mau meninggal atau kita kehilangan kucing mau meninggal itu ya, itu langsung hilang Mas, terus nggak balik? Kucing itu sebenarnya udah tahu dan udah memilih cara dia mau pergi seperti apa Mas. Itu salah satu keistimewaan kucing gitu. Jadi dia bisa milih buat pergi, dia bisa memilih buat stay.
dia bisa memilih untuk hilang gitu. Tapi aku pun pernah kok menemukan beberapa kasus kucingku yang dulu mungkin ada yang memilih mati di klinik, ada yang mau mati di kandang atau mungkin di sekitarku. Jadi ya mereka udah memilih cara matinya sendiri. Kayak kucing pertama saya menghilang, kayak mungkin meninggal. Soalnya terakhir dilihat adik saya itu kukunya itu kayak udah patah. Udah patah dan langsung hilang. Terus yang kedua ini barusan ada di rumah saya, namanya Putih, cowok. Itu terakhir itu sampai gemeter gitu kakinya, dan saya kasih tongkol nggak mau. Terus sekarang hilang dan nggak kembali. Putih itu kayak kucing yang sering ke rumah kita, tapi ke rumah saya tapi nggak saya pelihara, tapi selalu ke rumah saya. Soalnya lucu, cowok tapi itu ya gemeter kayak nggak mau makan, terus sampai nangis mas. Sampai sekarang nggak balik. Itu udah tahu ya? Bisa jadi sih udah pergi sih. Tapi ya dia mungkin tidak mau membuat orang sekitarnya sedih, jadi lebih baik dia hilang sekalian gitu. Iya, tapi itu kucing itu istimewa sih mas. Jadi ya banyak yang udah kasus seperti itu, dan ya udah itu memang keistimewaannya dia. Gitu. Itu habis tengkar atau habis kayak aku mikir kayak apa ini harga dirinya hancur gara-gara biasanya mati karena virus biasanya mas, paling sering itu. Virus. Tapi skillnya gemeter gini loh mas. Bisa jadi. Banyak kasus kok. Banyak mas, kejang, muntah, itu tuh banyak. Diam gini terus tiba-tiba nangis, tapi nggak tahu harus ngapain. Iya, kita kalau sebagai awam juga pasti bingung ya. Paling ujung-ujung bawa ke dokter, cuman juga kadang biaya dokter juga mahal. Berapa sih mas kalau boleh tahu? Sampean biaya dokter itu berapa sih? Paling mahal pernah itu, ku inget-inget ya, mungkin hampir 7 juta ya. Pernah. 7 juta buat apa ya mas? Rawat inap. Jasa dokter, obat-obatan. Itu sakit apa mas ternyata? Itu sakit langka sih. Jadi kayak lebih ke bisa dibilang penyakit dalam juga gitu. Jadi meninggalnya itu di klinik dan udah diberikan perawatan yang udah maksimal, tapi ternyata udah ya udah milih 7 pergi. juta sama mengeluarkan, akhirnya kucingnya mati. Ya. Ya itu. Karena itu hobi aku paham enggak lo. Itu ironinya kita ya sebagai cat lover, apalagi kucingnya mati, kita bayar sesuatu tapi kita nggak bawa pulang apa-apa selain mayatnya dia gitu. Jadi kayak wah gitu. Cuman pernah nggak emosional gitu sama kisah emosional? Aku mau nangis sekarang ini. Kayak udah kalau emosional mungkin udah beberapa waktu lalu ya mas. Jadi pernah depresi. Ditinggal kucing tuh depresi ya. Jadi mungkin orang bilang lebay ya, tapi ditinggal kucing itu mentalku bener-bener. Misalkan aku ditinggal temanku ya, tinggal temanku aku ya sedihnya paling sehari gitu. Kalau ditinggal sama kucing itu sedihnya sampai sekarang pun masih ada kesedihan sih, kayak kehilangan kucingku yang aku sayang banget dulu 2022 perginya, sampai sekarang pun masih sedih sebenarnya mas. Iya, kayak kita ingat dia melas gini. Ya kucing itu obat depresiku ya. Kadang kita takut stres di pekerjaan, ngelus. Mereka tuh kucing kan bisa menyerap energi negatif ya. Jadi ketika dia mau tanyakan itu. Ketika dia ngerasa pemiliknya itu sedih, dia pasti akan datang dan ya entah dia mungkin ngelus-ngelus kepalanya, terus atau sekedar bersandar di kita. Ya lagi. Ada suara puringnya yang itu dia sebenarnya lagi kayak semacam menyedot energi negatif. Tapi dia kok tahu ya? Itu saya udah beberapa kali kan, kayak saya sedih, tiba-tiba tidur di sini saya. Kok tahu ya? Apa kita yang merasa di gatuk-gatuk atau mereka aslinya tahu? Iya, itu kucing kan hewan ajaib ya. Jadi dia tahu kita lagi sedih ya, dia pasti akan datang gitu. Ya itu keistimewaannya kucing itu gitu. Melihara kucing nggak? Ada yang tanyakan nggak? Ini magang mas, ada nggak? Nggak ada. Tapi itu keistimewaan kucing, hampir sama kayak anjing mas ya? Anjing aku nggak tahu ya mas, karena aku nggak pelihara. Aku jujur takut anjing soalnya. Iya, jadi ada trauma masa kecil pernah digigit gitu. Tapi mata tanyakan nih, tapi kucingnya hampir cerdas kayak anjing. Soalnya ketika saya pulang, itu selalu dia lari ke saya gitu. Itu karena punya insting itu habitual atau seperti apa mas? Ya mungkin itu insting atau ya memang udah habitnya dia. Jadi habit yang udah terbangun karena faktor kedekatan dengan manusianya gitu. Jadi ya dia ketika nyambut
kita pulang itu dia ada rasa bahagia gitu. Tapi nggak seperti yang saya harapkan. Tadi kayak nyambut pulang, terus dia bengong gitu, terus saya masuk ke dalam, dia nggak masuk ke dalamnya 2 menit kemudian. Ya itu kucing itu Random gimana ya, random, dia tuh independen, tapi ya udah gitu nyebelin kadang gitu. Iya kadang nyebelin. Kayak tiba-tiba nyakar, kayak tiba-tiba gigit gitu. Tiduran. Hari ini aku dicakar di sini. Iya. Ada bekasnya barusan fresh nih Mas ini. Iya kadang-kadang. Banyak bekasnya di sini nih. Iya pasti lah. Bekas cakaran tuh udah jadi tato di cat sini. lovers. Iya. Pasti. Cat lovers. Jadi tiba-tiba ke kasur gitu langsung jedar. Nah, gitu. Vas pecah. Pernah nggak di rumah? Sering TV jatuh. Gara-gara Ya main. main kok iso aktif ya? Ya kalau aktif berarti tandanya dia sehat. Oh. Nah, biarin aja deh, daripada diem mending aktif deh. Iya sih, aku vas jatuh. Iya. TV belum TV, pernah aja aku handphone pernah. Hah? Tapi ganti LCD. Gara-gara? Taruh di meja. Mungkin salahku juga ya. Iya. Aku taruh di meja, terus mungkin dia gerak-gerakin pakai tangannya dia, kakinya dia, terus ya udah jebrak gitu Tapi jatuh. loh mas kucing loh mas kalau sama marahin loh dia kayak melas gitu. Itu dia melas asli apa? Sok-sokan melas apa ya? Apa sih mas? Gak ngerti ya, aku gak ngerti bahasa kucing masalahnya. Mungkin dia pura-pura juga bisa kali ya, Iya, kayak tapi kan pura-pura melas gitu ya. Melas kan kayak kita tak selentik ya. Ayo kamu habis mecahkan vas dia langsung kayak ini. Tapi gak tega kan? Iya sampai kayak anjir ini mahal vas ini aku tapi dia melas gitu. Ya Itu gitu dia lah, dibuat-buat. gitu lah. Sama pernah nggak marahin kucingnya sama? Sering Dan melas juga nggak? melas, tapi aku at the end nyesel juga gitu. Kenapa aku harus kemarahin ya gitu? Dia kan nggak ngerti ya. Terus biasanya tuh habis kita marahin dia keluar 2 hari terus kita dia Nyariin kadang ya gitu. iya Kucing itu serandom itu mas. ya kan pernah nggak kayak influencer siapa influencer ya pernah nggak kayak orang kehilangan kucing akhirnya ke sampean mas tolong posting gitu. Sering-sering, bukan cuma influencer ya. Jadi orang-orang yang pokoknya followerku yang banyak kejadian kasus kucing hilang, kucing masuk ke klinik tapi butuh bantuan gitu, atau kucing yang dicuri gitu. Sering. Pasti pakai sosmed buat Sama buat juga bantu. posting itu Pasti secara for free. repost Story for free ya. Ya for free. Kucingku hilang tapi ada nggak yang pernah ketemu pas sampean Banyak. Kan Biasanya nyebar kan. Paling ketemunya di mana mas kira-kira? ketemunya ya di jalan ya dekat rumah sebenarnya, atau mungkin Ke tetangga ya. tetangga bisa jadi gitu, atau bisa juga pakai kayak selain bantuan dari repost gitu, bisa pakai jasa animal communicator juga gitu buat cari. Kadang banyak metode buat nyariin kucing gitu. Ada pertanyaan? Pertanyaan terakhir habis jariku ya habis ini. Ada pertanyaan Dar? Masnya juga breeding nggak? Breeding. Aku tidak breeding sih. Jadi breeding itu Ini apa? jual beli. Oh. Nah, aku yang sebenarnya agak kontra aja sih kalau jual beli. Cuman aku kontra tapi tidak menyuarakan juga gitu. Jadi itu hak tiap individu ya. Maksudnya teman aku tidak yang jual beli dan memilih untuk tidak seperti itu sih. Tapi juga nggak melarang. Tidak yang kan kita nggak ada hak mau ngelarang orang mau breeding, itu hak mereka kan. Gitu. Tapi prinsip sampean nggak Prinsipku mau. aku enggak. Karena kucing bukan untuk diperjualbelikan ya. Bagiku ya, bagiku ya. Cuman itu kembali lagi itu adalah pilihan tiap individu ya. Individu. Keren pemikiran, jawabannya keren. Individu. Nah, Visip Pak Mas dulu. Diplomatis. visip ya. Oh iya, visip. Visip. Ini pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan? Serius? Gak ada. Ada pertanyaan? Sudah. Mas, sampean street feeding 2012 influencer. Kok nggak masuk ke komunitas cat lover gitu? Semakin kita tergabung di sebuah komunitas yang isi kepalanya banyak, itu akan memicu konflik sih. Jadi aku lebih memilih sendiri, damai sendiri, pusing sendiri, dan menyelesaikan masalahku sendiri. Dengan kucing ini? Dengan kucing. Jadi aku jadi tidak mau tergabung, tidak mau ikut campur. Kalau butuh bantuanku boleh chat personal. Karena aku pernah masuk ke komunitas dan ya isinya ya banyak pemikiran, otomatis banyak kesempatan untuk konflik kan. Jadi kayak sekarang mending cari duit aja, ngerawat kucing sendiri, menyelesaikan semuanya sendiri. Dengan tujuan simple memberikan kucing makanan di random. Ya udah gitu aja sendiri gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Kucing se-Indonesia, Sama-sama. Mas Rapal Guna. Baru datang ke Jakarta nih. Pulang kerja ya?
Ya, Pulang kerja tadi. kemarin sih. Oh iya, kemarin pulang kerja, sekarang di podcast pulang kerja. Terima kasih Mas Surapal Guna. Thank you kesempatannya blogger.com. Where you going?